Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Summary kali ini kita akan membahas tentang pekabar yang tidak dikirim Tuhan. Pelajaran kali ini akan membahas dari kutipan Desire of Ages 104.1. Dikatakan di kutipan ini adalah Tuhan tidak mengirimkan pekabar untuk mengangkat-angkat atau memuji orang berdosa. Karena pekerjaan seperti itu bukanlah pekerjaan dari ministering spirit. Pekabar Tuhan tidak akan menyampaikan pekabaran yang damai-damai, yang mana tidak mensanctify orang-orang berdosa. Dan pekabar yang seperti itu akan membuat orang nyaman dalam dosanya. Pekabar yang salah adalah pekabar yang membawa orang menjadi nyaman akan dosanya. Pekabar yang benar harus mempersembahkan beban dari kesalahan orang berdosa. Oleh karena itu, orang yang mendengar pekabaran yang dibawa oleh pekabar yang benar akan merasa dibebani. Dan kalau dia dengar pekabaran dari surga dan merasa terbebani karena dosanya, lalu dia beralasan dia sama dengan menolak pekabaran dari surga. Pekabar yang dibawakan oleh pekabaran yang benar yang mengungkapkan dosa orang-orang berdosa akan menikam jiwa dengan anak panah. Dan anak panah ini akan menginsyafkan dia dari dosa. Ministering angels atau pekabar yang benar akan mempersembahkan kepada dia penghakiman Tuhan yang sangat mengerikan, sehingga orang-orang berdosa akan berseru, apa yang harus saya lakukan untuk selamat? Jadi kalau pekabarnya seperti ini, kita bisa lihat bahwa pekabar yang seperti ini adalah pekabar yang setia, yang mana orang yang benar-benar tanpa alasan ujungnya akan berkata, apa yang harus saya lakukan untuk selamat, atau dia akan cari tahu bagaimana untuk selamat. Tangan-tangan dari pekabar yang sudah direndahkan di debu, dan tangan-tangan mereka direndahkan ke tanah, dan mengangkat suara pertobatan. Dan suara mereka yang telah ditegur dosanya akan merasa malu akan kesombongan mereka dan ambisi mereka. Dan mereka akan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ministering spirit atau ministering angels yang kita tahu adalah pekabar yang membawa pekabaran dari Bapa, mau memberitahu apa yang benar dan akan memberikan beban kepada hati nurani. Dan kalau pekabar Tuhan tidak mau berani bilang yang benar, orang-orang akan salah mengerti ukuran yang benar dan salah, sehingga mereka mengukur yang benar dan salah dengan dagingnya, dengan perasaannya. Padahal benar dan salah ada patokan atau ukurannya, yaitu firman Tuhan. Kita tahu apabila daging ditegur, itu akan sakit. Banyak orang yang tidak suka dagingnya sakit, padahal daging itu adalah musuh bebuyutan kita. Di dalam Faith I Live By, halaman 58 paragraf 2 dikatakan, hati nurani adalah suara Tuhan. Dan kalau itu suara Tuhan, kita tahu bahwa suara Tuhan itu disampaikan melalui malaikat, seperti yang kita sudah pelajari dalam pelajaran The Ministering Spirit ataupun The Angels of the Lord. Jadi itu adalah suara malaikat dan itu adalah Ministering Spirit. Dan suara hati nurani yang membisikkan yang benar dan salah terdengar di tengah konflik human passions atau keinginan daging manusia. Dan kalau kita menolak suara Tuhan, kita sama dengan mendukakan rohnya. Artinya suara hati nurani itu adalah suaranya Tuhan. Itulah yang menyampaikan kebenaran. Di John 16 ayat 13 itu adalah Spirit of Truth. Spirit of I am, Spirit of Aletheia. Karena dikatakan di situ, roh inilah yang akan memimpin kamu ke semua kebenaran. Karena apa yang dia dengar
itulah yang akan dia ucapkan. Kalau kita menolak suara hati nurani yang adalah suara Tuhan di antara konflik keinginan daging manusia, kita menolak spirit of truth, spirit of aletheia, dan suara hati nurani yang adalah suara God. Kita tidak akan bisa dengar itu kalau kita tidak belajar firman Tuhan. Karena kita tidak akan tahu kalau itu suara Tuhan kalau kita tidak membandingkan sesuatu dengan yang kita pelajari. Jadi kita lihat di sini bahwa penting sekali untuk belajar apa yang benar. Lalu dikatakan di Council for the Church 96.2, mereka yang ditegur oleh Roh Tuhan tidak boleh bangkit melawan instrumennya yang rendah hati, karena adalah sesuatu yang tidak masuk akal kalau kita bangkit melawan God. Karena yang sedang mau menegur bukan manusia, the humble instrumentnya God, karena yang sedang mau menegur kamu sebenarnya adalah God. Yang sebenarnya mau bicara sama kamu adalah God yang tidak pernah salah melalui orang-orang yang masih bisa salah. Jadi, janganlah engkau bangkit melawan erring mortal agentnya Tuhan. Karena manusia yang membawakan teguran dari God itu masih bisa salah. Tetapi, belum tentu yang dikabarkannya salah. Jadi, jangan serang kekurangan orang yang menyampaikan. Tetapi, yang harus kita perhatikan adalah kebenaran yang keluar dari mulut Bapa. Kalau yang dia bilang adalah benar, jangan lihat cacat dari pekabarnya. Karena yang kamu butuhkan pekabarannya, bukan orangnya yang masih ada cacatnya. Karena yang saya butuhkan adalah the mind of God, bukan orangnya yang membawa pekabaran. Walaupun orang itu adalah erring mortal, tapi yang dia bilang untuk keselamatan kamu, untuk kamu bisa luput dari kebinasaan. Memang sangatlah tidak enak untuk daging manusia itu ditegur. Dan mustahil kalau orang atau seseorang tidak diterangi oleh Roh Tuhan, semua teguran itu tidak bisa menjadi berkat. Artinya banyak sekali orang yang menolak berkat karena dagingnya tersenggol oleh pekabaran teguran yang datangnya dari Tuhan. Dan untuk orang-orang yang memanjakan diri di dalam dosa, pikirannya akan menjadi gelap. Amaran hati nuraninya tidak akan didengar lagi, dan suaranya tambah lama tambah tidak didengar, sehingga tidak dapat lagi membedakan mana yang benar dan salah. Dan banyak orang yang setia dalam kehidupan keagamaannya, tetapi kerohaniannya kering kerontang. Saudara-saudaraku, jika Tuhan mengirimkan pekabaran teguran yang dikirim dari sorga melalui agennya manusia, itu adalah untuk kebutuhan saya. Karena pekabaran yang Bapa kirim dari surga selalu dicocokkan dengan kebutuhan orang-orang yang hendak Ia selamatkan. Dan ingat saudaraku, jika engkau menolak teguran yang benar, jika engkau menolak teguran dari surga karena pekabarnya masih erring mortal, yang engkau sedang tolak adalah Tuhan punya pekabaran atau Tuhannya sendiri, dan engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Biarlah kita sangat bersyukur bila kita mendapatkan teguran dari surga, dan biarlah roh dalam hati kita lah yang bekerja dalam diri kita, sehingga merasakan semua teguran untuk daging kita, walaupun sakit, tetapi kita rasa itu adalah berkat yang luar biasa. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan Summary Daily Bible School kali ini. Kita bertemu kembali di summary berikutnya. Tuhan memberkati.